Selamat siang Pak Dov dan Bu Nuri, perkenalkan nama saya Angelina Felicia dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya sebagai tugas metode ilmiah yang berjudul Karakteristik Fisikokimia dan Sensori Kulit Pangsit Goreng dengan Substitusi Tepung Kedelai Hitam dan Biji Rami. Latar belakang dilakukannya penelitian ini sebenarnya terletak pada bahan baku pembuatan kulit pangsit goreng sendiri, yaitu tepung terigu dan telur. Di mana ternyata selama ini ketergantungan penggunaan tepung terigu pada pangsit goreng sangat tinggi. Padahal tepung terigu tidak memiliki sifat fungsional bagi kesehatan, seperti contohnya kemampuan sebagai antioksidan. Selain itu, telur juga mengandung kolesterol yang tinggi dan termasuk sebagai salah satu alergen. Oleh karena itulah diperlukan substitusi untuk kedua bahan baku ini. Kacang kedelai hitam mengandung protein yang tinggi, di mana sebenarnya salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kulit pangsit goreng adalah kandungan proteinnya. Dan juga biji rami memiliki kemampuan seperti telur, di mana dapat berfungsi sebagai emulsifier, binder, dan gelling agent. Ditambah lagi, kacang kedelai hitam maupun biji rami sama-sama mengandung nutrisi yang baik. Yang akan saya jelaskan lebih lanjut lagi pada tinjauan pustaka. Rumusan masalah yang ada pada penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nilai nutrisi yang dimiliki oleh pangsit masih sangat rendah. Kedua, substitusi dengan tepung kedelai hitam dan biji rami diharapkan dapat meningkatkan nilai nutrisi dari kulit pangsit goreng. Dan yang ketiga, tentunya dalam melakukan substitusi akan ada pengaruhnya terhadap karakteristik akhir dari kulit pangsit goreng. Oleh karena itulah diperlukan informasi mengenai rasio tepung terigu dengan tepung kedelai hitam dan rasio telur dengan biji rami untuk menghasilkan karakteristik pangsit yang terbaik. Kemudian tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan nilai nutrisi dari kulit pangsit goreng, dan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui pengaruh rasio tepung terigu dengan tepung kedelai hitam, dan rasio telur dengan biji rami, serta menentukan rasio terbaik berdasarkan karakteristik fisikokimia dan sensori. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama akan dibahas adalah kacang kedelai hitam. Kacang kedelai hitam memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik, di mana terdapat protein sebesar 35%, asam glutamat sebesar 99 mg per gram, di mana asam glutamat ini berperan dalam rasa gurih dan juga mengandung serat sebesar 6%. Selain itu, kacang kedelai hitam juga mengandung isoflavon dan antosianin yang dapat berfungsi sebagai senyawa antioksidan. Namun sayangnya, penggunaan kacang kedelai pada produk pangan ini masih sangat minim karena warna hitam yang dimilikinya. Padahal kacang kedelai hitam sangat bernutrisi baik. Salah satunya adalah kandungan asam amino arginin yang dapat menurunkan kolesterol. Selain itu juga dilaporkan bahwa kacang kedelai hitam memiliki kandungan protein beta-konglisinin dan glisinin yang bisa berperan dalam pembentukan gel, di mana beta-konglisinin ini dapat membentuk gel yang elastis dan glisinin dapat membentuk gel yang tidak mudah rusak. Selanjutnya, biji rami juga memiliki kandungan nutrisi yang tidak kalah baiknya dari kacang kedelai hitam, di mana ada kandungan asam lemak tidak jenuh sebesar 8,5%, omega 3 sebesar 5%, dan lignan sebesar 0,5-1%. Di mana lignan ini bisa berfungsi sebagai senyawa antikarsinogenik. Vogt dan Prabhasakar juga melaporkan bahwa penambahan biji rami ke dalam kelompok pasta akan meningkatkan nilai nutrisinya. Ditambah lagi biji rami dan air yang dicampurkan dengan perbandingan 1:3 dapat menggantikan sifat dari telur. Kulit pangsit adalah salah satu jenis pasta yang banyak dikonsumsi di Indonesia, di mana bahan baku utama yang dibutuhkan adalah tepung terigu, telur, air, dan garam. Pada 100 gram kulit pangsit terdapat kandungan lemak tidak jenuh sebesar 2%, serat sebesar 0,7%, lemak sebesar 3,21%, dan karbohidrat sebesar 20,22%. Di mana dari angka ini dapat dikatakan bahwa pangsit goreng selama ini belum memiliki kandungan nutrisi yang baik.
Tepung terigu sendiri digunakan dalam pembentukan kulit pangsit karena adanya kandungan protein gluten, di mana gluten ini terdiri dari protein, glutenin, dan gliadin. Glutenin akan berperan dalam elastisitas, sementara gliadin berperan dalam viskositas. Ketika gluten ditambah dengan air dan diberikan gaya mekanis, maka akan terjalin jaringan gluten. Jaringan gluten inilah yang akan bermanfaat dalam menentukan karakteristik dari kulit pangsit. Beberapa faktor yang dapat menentukan kualitas pangsit adalah kandungan protein dan patinya. Sementara karakteristik fisik yang paling penting pada pengukuran kulit pangsit adalah volume pengembangan dan tekstur yang terdiri dari hardness dan fracturability. Pengembangan sendiri terjadi pada pangsit karena ketika suhu meningkat, maka air akan menguap dan pati akan terdesak dan mengalami pengembangan. Sementara tekstur sangat berkorelasi kuat dengan kandungan protein, di mana semakin tinggi kandungan protein, maka hardness dan firmness akan meningkat, sementara fracturability akan menurun. Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama pembuatan tepung kedelai hitam, yang kedua adalah pembuatan kulit pangsit goreng dengan substitusi tepung kedelai hitam dan biji rami. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, dan ini adalah alat-alat yang dibutuhkan. Untuk tahap pertama, yaitu pembuatan tepung kedelai hitam, pertama-tama kacang kedelai hitam akan direndam selama 3 jam. Tujuan perendaman ini adalah untuk menghilangkan kadar asam fitat, di mana asam fitat sendiri dapat mengkelat beberapa mineral, karbohidrat, dan juga protein. Selanjutnya, kedelai hitam akan diblansir selama 10 menit dengan tujuan yang sama seperti perendaman. Kemudian kacang kedelai hitam ditiriskan dan dikeringkan pada kabinet dryer pada suhu 50 derajat selama 24 jam. Kemudian dihaluskan dengan penggiling dan diayak dengan ayakan 80 mesh. Karena sesuai dengan SNI tepung terigu, syarat tepung adalah harus lolos ayakan 80 mesh sebanyak minimal 90%. Kemudian tepung kacang kedelai hitam akan dianalisis dengan parameter rendemen, kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat by difference, dan kadar serat. Selanjutnya tahap kedua yaitu pembuatan kulit pangsit goreng dengan substitusi tepung kedelai hitam dan biji rami. Pertama-tama campuran biji rami dan air sebanyak dengan perbandingan 1:3 akan dicampur menggunakan blender menjadi larutan biji rami. Kemudian larutan biji rami bersama-sama dengan tepung terigu, tepung kedelai hitam, telur, air, dan garam akan diaduk menggunakan mixer. Kemudian adonan diistirahatkan selama 10 menit dan dipipihkan dengan pasta maker hingga mencapai ketebalan sebesar 0,5 mm. Kemudian dicetak persegi dengan ukuran 8 x 8 cm dan ditaburkan tepung tapioka antar lapisannya supaya menghindari kelengketan. Kemudian kulit pangsit ini akan digoreng pada minyak bersuhu 175 derajat Celcius selama 30 detik. Kemudian kulit pangsit goreng akan dianalisis dengan beberapa parameter, yaitu kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat by difference, kadar serat, kadar kolesterol, aktivitas antioksidan, tekstur, daya kembang, dan juga uji hedonik. Berikut adalah formulasi kulit pangsit goreng dengan substitusi yang akan digunakan pada penelitian ini. Dan untuk prosedur analisis, untuk parameter kadar air, kadar abu, kadar lemak metode Soklet, kadar protein metode Keldal, kadar karbohidrat by difference, dan kadar serat kasar akan sesuai dan mengacu pada AOAC 2005. Selain itu juga ada parameter lain yaitu rendemen, aktivitas antioksidan metode DPPH, kadar kolesterol, tekstur yang meliputi hardness dan fracturability, daya kembang, dan uji hedonik yang terdiri dari aroma, rasa, dan tekstur. Untuk rancangan percobaan akan menggunakan rancangan acak lengkap dengan dua faktor, yaitu rasio tepung terigu dengan tepung kedelai hitam dan rasio telur dengan biji rami. Dan akan dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Berikut juga tertera model matematika yang akan digunakan pada penelitian ini. Berikut juga ditampilkan hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini. Keunikan penelitian saya dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya adalah belum pernah ada penelitian lain yang menguji atau ingin meningkatkan nilai nutrisi dari kulit pangsit goreng dengan cara substitusi
tepung kedelai hitam dan biji rami, melainkan hanya ada penelitian mengenai substitusi kacang kedelai hitam atau biji rami ke dalam produk-produk pasta yang lainnya. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan proposal penelitian ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.